Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Sepasang bule ini nggak nyangka makanan pinggir jalan bisa seenak itu. Sampai-sampai mereka saling suap sambil bengong. Bayangin ya, lagi jalan-jalan di Bali yang panasnya kayak wajan penggorengan. Tiba-tiba nemu warung kecil yang biasa aja tampangnya. Tapi begitu nyicip, Dor. Rasanya kayak petasan meledak di mulut. Inilah momen ketika sepasang bule, Liam dan Chloe, nemuin gado-gado terenak yang pernah mereka coba seumur hidup mereka. Gado-gado? Iya, makanan yang isinya sayur rebus, siram bumbu kacang yang katanya makanan orang sehat. Ternyata bisa bikin bule teriak-teriak bahagia. Gimana enggak? Lidah mereka disambut rasa gurih, manis, pedas yang campur jadi satu kayak orkestra rasa. Si Liam bilang, kalau mau cari makanan lokal paling mantap, jangan ke restoran mewah, tapi ke pinggir jalan. Nah, loh, kadang warung kaki lima itu ibarat kotak harta karun rasa. Kita mikirnya gado-gado itu cuma salad lokal. Padahal, ini mah lebih sakti kayak Hulk versi makanan. Dan warung ini yang katanya enggak pernah masuk TV atau majalah, justru ngasih pengalaman makan yang enggak bisa dilupain. Bumbu kacangnya tuh kental, nendang, ada crunch dari kacang yang belum halus total. Wah, ini bukan sekadar makan. Ini kayak jatuh cinta di suapan pertama. Mereka tuh sampai bengong nyendok-nyendok, terus kayak lagi main sulap. Sayurnya segar, bumbunya wangi, dan tahu tempenya tuh gorengan yang enggak pelit minyak, tapi juga enggak bikin enek. Ini gado-gado bukan kaleng-kaleng. Kalau makanan ini punya paspor, pasti udah keliling dunia. Tapi justru kekuatan sejatinya ada di kesederhanaannya. Kayak nenek-nenek yang bisa bikin rendang legendaris cuma pakai tungku tanah liat. Makanan ini nggak butuh hiasan mewah buat bikin orang ketagihan. Momen paling ngena, waktu mereka makan sambil duduk di kursi plastik yang bunyinya krek-krek di pinggir jalan yang debunya nari-nari kena angin. Tapi itu semua enggak ngurangin rasa nikmatnya. Bahkan makin nambah vibe-nya. Kita tuh kadang suka lupa kalau cita rasa asli Indonesia seringnya justru tersembunyi di balik tempat yang sederhana. Makanan kayak gado-gado ini tuh pahlawan tanpa tanda jasa. Nggak viral, tapi bikin orang luar negeri ngomong, wow, enak banget. Ini bukan soal bule doang yang jatuh cinta sama gado-gado, tapi gimana Indonesia bisa bikin orang dari belahan dunia lain takjub cuma gara-gara piring isi sayur. Hebatnya, makanan ini nggak perlu chef bergelar panjang atau dapur dengan lampu sorot. Cukup tangan terampil, ibu-ibu warung, dan bumbu rahasia yang diwarisin dari generasi ke generasi. Setiap sendok tuh kayak cerita dari tanah Nusantara. Dan ketika orang asing bisa menghargai itu, masa kita yang asli sini malah lupa bangga. Sebelum nemu gado-gado ini, ternyata Liam dan Chloe udah pernah nyicipin ketoprak. Nah, loh, jadi gado-gado ini ibarat kembaran beda selera. Kayak sepupu yang mukanya mirip, tapi yang satu suka nonton drama Korea, satunya lagi demen bola. Dari bentuknya memang hampir sama. Ada sayur, ada bumbu kacang, ada lontong juga. Tapi begitu masuk mulut, mereka langsung sadar ini beda. Rasa kacangnya lebih nendang, lebih spesial, dan sayurnya tuh segar banget, kayak habis dipetik dari kebun sebelah. Bule-bule ini sampai manggut-manggut sambil ngunyah pelan kayak lagi meditasi rasa. Yang bikin seru, reaksi si bule cowok, Liam, tuh kayak dapat undangan masuk Hogwarts. I really like the peanut flavor, katanya sambil senyum lebar. Tangannya langsung nunjuk-nunjuk ke piring sambil ngomong, it's quite nutty. Nah, loh, kacang bisa jadi bintang utama. Ternyata mereka ngira rasanya bakal mirip banget sama ketoprak. Tapi ternyata ada twistnya. Kalau ketoprak itu kayak intro lagu pop, gado-gado ini versi remixnya. Lebih padat, lebih kaya, dan bumbunya tuh kayak ada DJ yang ngatur beat rasa. Sambil makan, mereka juga sempat ngejelasin bedanya. Kata si bule cewek, Chloe, gado-gado ini lebih kerasa sayurnya yang terasa alami.
Dia kayak nemuin taman rahasia di dalam mulut. Setiap suapan kayak jalan-jalan dari satu jenis sayur ke sayur lain dan masing-masing punya kejutannya sendiri. Taugenya crunchy, kacang panjangnya masih ada gigitannya, dan kolnya manis alami. Saking freshnya, si bule cewek sempat nanya, "Ini sayurnya dari pasar pagi ya?" Padahal, mungkin itu hasil panen dari kebun belakang warung. Mereka berdua saling tukar suapan kayak lagi adegan romantis di film. Si bule cowok nyuapin gado-gado ke bule cewek sambil senyum-senyum sendiri. Yang ceweknya juga nggak kalah manis sambil bilang, "This is really Indonesian." Ya, suasana makin syahdu. Walau mereka duduk di bangku plastik yang goyang-goyang, tapi yang bikin kita semua senyum, ekspresi polos mereka waktu makan tuh jujur banget. Tanpa kamera pun, kelihatan banget mereka benar-benar menikmati. Kadang, keindahan Indonesia itu bukan soal pemandangan, tapi soal rasa. Nah, dari reaksi polos itu, kita bisa belajar satu hal. Makanan sederhana kita tuh punya kekuatan diplomasi rasa. Gado-gado yang kelihatan simpel ini ternyata bisa jadi duta budaya yang bawa kesan mendalam ke lidah orang asing. Bahkan, bule yang biasanya makan roti tawar pun bisa jatuh cinta sama daun singkong dan bumbu kacang. Makanya, yuk kita jaga dan banggakan kuliner lokal. Karena siapa tahu, suapan gado-gado berikutnya bisa jadi alasan orang luar makin cinta sama Indonesia. Setelah bule-bule sebelumnya jatuh cinta sama gado-gado di pinggir jalan, sekarang giliran seorang pemain bola asal Denmark tinggal di Spanyol namanya Mikkel. Nyobain untuk pertama kalinya. Mikkel ini atlet profesional. Sehari-hari makannya daging panggang dan roti gandum. Tapi hari itu dia sengaja datang ke restoran kecil spesialis makanan Indonesia. Katanya temen gue yang tinggal di Jakarta bilang gado-gado itu juara banget. Bahkan Mikkel rela enggak makan apapun setelah latihan demi bisa menikmati gado-gado dengan perut kosong, totalitas. Begitu duduk, Mikkel langsung melongo lihat isi piringnya. "This looks exciting," katanya sambil nyengir. Di depannya ada sepiring gado-gado lengkap. Sayur-sayuran rebus warna-warni, lontong, tahu goreng, telur rebus, kentang, semua disiram saus kacang yang kental dan mengkilap. Di atasnya ditaburin kerupuk merah putih yang kriuk. Saat ditanya, "Kamu tahu ini apa?" Dia jawab, "Belum pernah lihat beginian." Tapi begitu suapan pertama masuk ke mulut, dia langsung kaget. Matanya membesar, alisnya naik, dan tangan kirinya otomatis tepuk meja. "Ini enak banget." Mikkel langsung ketagihan. "I really like the peanuts." Tapi ada rasa lain yang gak bisa gue jelasin. Katanya sambil ngunyah pelan-pelan, biar gak cepat habis. Lidah bule aja, sampai speechless karena rasa bumbu kacangnya tuh kompleks banget. Gurihnya nggak norak, manisnya sopan, pedasnya muncul di belakang kayak kejutan. Dia sampai duduk bersandar, pegang dada sendiri dan bilang, "Saya tidak mengharapkan ini." Gado-gado yang kelihatan seperti salad sederhana ternyata punya rasa yang bisa bikin atlet internasional nyerah cari kata. Yang bikin makin seru, Mikkel bukan cuma makan. Dia nanya banyak hal soal bahan-bahannya. "Ini sayurnya direbus semua ya? Ini pakai gula merah, ini sambalnya digiling tangan." Dia sampai minta lihat dapurnya, karena nggak percaya rasa segitu kompleksnya cuma dari bahan-bahan sederhana. Koki warungnya senyum-senyum aja bilang, "Ini resep warisan dari nenek saya." Di situ, Mikkel diam angguk-angguk, kayak baru